Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 10, Modul 3.3, Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Irwan, CGP Angkatan 11, dari SD Negeri 2, Bendil Jati Kulon, dari Kabupaten Tulungagung. Bapak Wisnu Triprasetyo sebagai fasilitator dan Ibu Nurdiana sebagai pengajar praktik. Model refleksi, peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Peristiwa, pada tanggal 4 November 2024, kami sebagai CGP Angkatan 11 diberi kabar oleh Pak Wisnu di grup WhatsApp untuk bersiap mengerjakan tugas sebagai calon guru penggerak memasuki modul 3.3, modul terakhir dalam pendidikan guru penggerak. Seperti biasa, kita awali modul dengan alur 3.3e, mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada sesi ini, kami CGP akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk merefleksi terhadap pengalaman belajar kami di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Kami diharapkan mengisi catatan atau pertanyaan pada 8 bagian notes yang ada di LMS dan berefleksi mandiri melalui pertanyaan pemantik. Pada alur eksplorasi konsep mandiri, CGP akan diarahkan untuk mempelajari pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Melalui kegiatan membaca, diskusi, dan refleksi, CGP dapat mengkonstruksi pemahaman mereka tentang kepemimpinan murid dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam konsep kepemimpinan murid, lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Di dalam forum diskusi ini, kami akan mendiskusikan sebuah program atau kegiatan sekolah. Namun, agar lebih jelas prosesnya, fasilitator akan mengelompokkan menjadi beberapa kelompok yang akan membentuk sebuah forum diskusi secara asinkron. Kelompok B akan mendiskusikan sebuah program atau kegiatan sekolah. Program atau kegiatan sekolah yang akan didiskusikan dapat berupa program atau kegiatan sekolah yang sudah dijelaskan di sekolahnya. Anggota kelompok B kemudian harus memposting di LMS nama program atau kegiatan yang akan didiskusikan. Postingan inilah yang harus dikomentari dan didiskusikan oleh anggota kelompoknya di LMS. Pada sesi pembelajaran kali ini, kami akan masuk pada ruang kolaborasi pertama. Kami akan diajak untuk ruang kolaborasi modul 3.3 diskusi kelompok. Dari hasil unggahan kelompok kami untuk menambahkan sebuah diagram Y. Tandai setiap bagian dari diagram tersebut dengan suara, pilihan, kepemilikan, bagaimana strategi yang akan pilih untuk dorong suara pilihan kepemilikan murid terkait dengan program. Pastikan proses diskusi bersama rekan-rekan CGP lainnya memberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai cara atau kemungkinan untuk mendorong munculnya suara pilihan kepemilikan murid. Ruang kolaborasi sesi 2. CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberi umpan balik. Pada kegiatan ini, CGP akan melakukan diskusi secara tatap maya dengan melakukan langkah-langkah berikut. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain. Setiap kelompok memiliki waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan menerima pertanyaan dan tanggapan. Setiap kelompok memberi umpan balik terhadap presentasi kelompok lain.
Elaborasi pemahaman modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid pada tanggal 15 November 2024 waktu 15.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Instruktur Ibu Heni Inawati Indah Permata. Pada saat sesi elaborasi pemahaman, kami diharapkan dapat membuat catatan pribadi terkait hal penting apa saja yang diperoleh selama sesi pertemuan virtual bersama instruktur. Di tahapan ini kami berharap CGP akan semakin mendapat kekuatan dan semakin untuk terus belajar dan mencoba menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam langkah-langkah konkret. Kami memahami bahwa proses perjalanan belajar CGP tentu tidaklah mudah. CGP mungkin menghadapi berbagai tantangan di sepanjang proses dari awal hingga ke tahap akhir ini. Untuk memberikan dukungan kepada CGP untuk pembelajaran di tahap ini akan menghasilkan narasumber yang akan bertemu langsung secara daring dengan CGP untuk membahas tentang apa yang sejauh ini masih menjadi kebingungan dan meresahkan tentang semua hal yang berhubungan dengan program pembelajaran yang berdampak pada murid. Perasaan. Saya merasa gembira mengikuti pembelajaran dalam modul ini. Selain materi yang sangat menarik dan menantang, modul ini juga menjadi yang terakhir yang harus saya pelajari, yang berarti saya perlu mempersiapkan diri untuk menerapkannya di kelas atau di sekolah saya. Saya bersyukur karena saya mendapat banyak pengetahuan dan wawasan baru selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Pembelajaran dari modul 3.3 yang saya pelajari, saya menyadari bahwa kepemimpinan murid berfokus pada peran aktif murid dalam membuat keputusan dan pilihan yang penuh tanggung jawab, bukan hanya menerima keputusan yang ditetapkan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran, mereka yakin berpartisipasi aktif dalam menentukan apa dan bagaimana cara mereka belajar. Mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar dan lebih mampu menerapkan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Ketika murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kendali atas pembelajaran mereka. Penerapan. Rencana saya ke depan adalah berkolaborasi dengan pemimpin, rekan sejawat, orang tua, dan murid untuk saling berbagi praktik terbaik, berbagi pengetahuan, dan merancang program atau kegiatan bersama. Menjadikan murid sebagai pemimpin dalam pembelajaran akan menjadi tujuan inti setiap program yang dikelola, yang mempromosikan suara, pilihan, serta tanggung jawab murid dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.